kuasa hukum, penasihat hukum dari tersangka dengan inisial MT, yang mana dalam hal ini sebagai mantan pelaksana tugas harian PPLH Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta. Antara lain saya sendiri Jiwa Nugroho, kemudian di sebelah kami Bapak Agus Prianto, kemudian Bapak Bambang Handoko Ginting, di sebelah kami ada Bapak Rusman Aji, dan rekan kami lainnya Bapak Palis Nur Cahyadi. Nah, terkait apa yang disangkakan oleh pihak penyidik dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta terhadap klien kami ialah pasal 10 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami tegas dan kami sangat yakin bahwa klien kami MT ini telah dijebak, difitnah, dikorbankan. Jadi kami duga ini dikorbankan, difitnah, dan dijebak. Entah siapa yang punya kepentingan ini, biar masyarakat yang menilai. Oh gitu ya? Entah itu ada unsur politisnya, entah itu pembersihan nama baik PMI-nya, atau pengurus-pengurusnya, atau siapa yang punya kepentingan di sini, kami yakin dan kami tegas diduga klien kami dijebak, dikorbankan, dan difitnah oleh orang-orang itu. Klien kami atau tersangka MT ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sebagai pihak yang memerintahkan atas pemusnahan dokumen tersebut. Dalam keterangan kami di sini, penasihat hukum tersangka MT menyatakan bahwa perkara tipikor yang disangkakan kepada klien kami merupakan indikasi tidak profesional dan proporsionalnya penyidik Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam menangani perkara tipikor di Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta. Kami tegaskan bahwa klien kami tidak memiliki kewenangan dan kepentingan apapun atas musnahnya dokumen tersebut. Justru mereka lah yang dihubungkan atas peristiwa ini. Dan kami tidak pernah memerintahkan atau memusnahkan dokumen keuangan. Kami mendesak penyidik Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk tetap dalam koridor prosedur hukum, tetap bertindak profesional dan proporsional dalam penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara tipikor di Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta. Kami juga mendesak agar perkara ini diungkap secara adil dan transparan tanpa adanya intervensi kepentingan dari pihak tertentu. Dan yang terakhir, kami mendesak kepada penyidik Kejaksaan Negeri Yogyakarta agar menarik semua pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum dan segera ditetapkan sebagai tersangka. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal perkara ini hingga tuntas. Demikian untuk pers rilis ini kami sampaikan. Kalau dari tuduhannya, itu ada dua kegiatan kerja bakti yang diduga dalam dua kegiatan kerja bakti itu ada upaya untuk memusnahkan dokumen. Sebenarnya istilah memusnahkan dokumen itu dari mereka, dari pihak yang menuduhkan. Dan dalam hal ini klien kami tegaskan tidak pernah memberikan instruksi maupun perintah untuk melakukan pemusnahan dokumen. Karena sesungguhnya dokumen itu berada dalam wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit, ya, masing-masing unit di PMI, dan big data, pengarsipan seluruh dokumen, baik itu keuangan, arsip aset, dan lain sebagainya, termasuk kegiatan-kegiatan, itu seluruhnya disimpan atau dalam pengelolaan markas Palang Merah Indonesia. Jadi ini sangat aneh kalau kemudian mereka melepaskan diri dari tanggung jawab ini. Mestinya ketika seandainya ada instruksi atau perintah untuk memusnahkan dokumen, tentu mereka secara sadar mengerti apa yang menjadi konsekuensi mereka, khususnya konsekuensi hukum. Jadi ibarat mereka punya wewenang, tapi mereka langgar. Tapi ketika ada konsekuensi hukum, mereka lepaskan, mereka lemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain yang sama sekali tidak pernah diberikan. Nah, ini sangat menarik. Dalam tipikor
Ini deliknya kan delik material, jadi sangat mutlak, menjadi ketentuan mutlak dalam tipikor untuk menemukan kerugian negara. Ini belum ada kerugian negara. Jadi dokumen yang dimusnahkan itu isinya apa? berdasarkan dalil mereka itu adalah dokumen keuangan. Yang janggal. Saya kurang tahu, kami kurang tahu dokumen keuangan yang seperti apa. Tapi sampai sekarang pun untuk kualifikasi dokumen keuangan itu yang bagaimana, kami tidak memahami. Dan ketika ada tuduhan terkait dengan pemusnahan dokumen, yang mana dari kegiatan kerja bakti meminta bantuan kepada UD Sregep sebagai jasa untuk peleburan dokumen, kami sudah konfirmasi. Kami sudah konfirmasi secara resmi ke UD Sregep untuk mengetahui siapa dan mana pihak yang mengajukan peleburan atas dokumen itu. Tidak ada sama sekali nama klien kami. Ada 2 nama untuk persetujuan peleburan dokumen dan kwitansi penerimaan penjualan dari dokumen itu. Sehingga secara konstruksi hukum ini terbalik-balik. Di satu sisi ada tuduhan, di satu sisi ada kewenangan dan tanggung jawab yang melekat, didukung adanya bukti, dokumen yang dikeluarkan langsung atau diterangkan langsung oleh pihak UD Sregep, akan tetapi perkara ini dipaksakan tanpa adanya kerugian negara. Dan kami pastikan ini pertamanya di Indonesia. Pertama di Indonesia menggunakan pasal itu sebelum ada kerugian negara. Kalau merujuk pada kedudukan klien kami di sini sebagai PLH. Kenapa menjadi PLH? Karena sejak Muskot PMI Yogyakarta terpilihnya ketua, kemudian berikut pengurusan, itu tidak segera ada SK. Kemudian atas inisiasi ketua terpilih dalam hal ini Heru Purwadi membuat SK pembentukan pengurus pelaksana harian. Nah, salah satunya klien kami. Ya. Jadi Pak Heru itu sempat menjalankan roda organisasi kurang lebih 2 tahun, 2021 sampai dengan 2023. Nah, itu pun juga masih janggal. Selain menjalankan tanpa adanya SK, dengan menjalankan roda organisasi selama 2 tahun, tentu ada anggaran-anggaran yang sudah terserap untuk kegiatan-kegiatan. Nah, kenapa klien kami yang kemudian dituduhkan? Klien kami pun sampai saat ini juga masih heran. Karena dari awal memang tidak pernah ada instruksi dan perintah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik pada person atau secara kolektif untuk melakukan pemusnahan dokumen keuangan. Karena pada dasarnya klien kami tidak memiliki kewenangan maupun kepentingan atas dokumen keuangan. Mestinya dokumen keuangan itu menjadi satu yang krusial bagi masing-masing unit, markas, dan bendara maupun kasir. Sehingga sebenarnya tanggung jawab mutlak berada pada mereka. Mestinya ketika ada perintah yang kiranya itu secara melawan hukum, meskipun dari awal kan kami sudah tegas tidak pernah ada instruksi untuk perintah musnahkan, mereka harusnya secara waras mengerti bahwa dokumen keuangan itu tidak dapat atau tidak boleh untuk dimusnahkan. Artinya mereka secara sadar, kalaupun ini menjadi suatu perkara, mengesampingkan dari awal bahwa klien kami menegaskan tidak pernah ada instruksi apapun, mereka pun patut ditarik sebagai pihak yang turut adil atau turut melakukan dalam kejahatan yang dilaksanakan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Tapi dengan penetapan tersangka tunggal yang mana belum ditemukan atau belum ditetapkan kerugian negara, ini hal yang janggal menurut kami. Karena menurut kami kerugian negara dalam tipikor itu adalah suatu yang mutlak, tidak lain karena dalam kualifikasi delik material. Ya. Pak Cip. Karena pengunduran, termasuk yang kami tegaskan di sini, pengunduran diri dari Heru Purwadi itu pun juga tidak dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban. Sedangkan 2 tahun kepemimpinan
itu telah menggunakan anggaran-anggaran untuk kegiatan-kegiatan dan persepsi-persepsi itu. Tapi kalau tadi yang saudara tanyakan kaitannya apa hubungannya dengan masalah ini, hilangnya atau musnahkan dokumen ini, karena salah satu alasan Heru Purwadi itu tidak pernah mendapatkan laporan keuangan. Sedangkan itu sangat tidak masuk akal, karena laporan keuangan itu ada ketika apa yang dituduhkan itu 2022 ya, kegiatan kerja bakti 2021 atau 2022, maka sesungguhnya laporan keuangan itu sudah ada, dan justru laporan keuangan kepemimpinan Heru Purwadi itu yang belum ada sampai sekarang.